wa bikum fid dharain amin. Babu tahrimil dzulmi wal amru biraddil madzalim. Bab tentang diharamkannya zalim dan perintah untuk mengembalikan al-madzalim. Ini mungkin barang yang dizalimi, orang yang dizalimi. Qala Allah Ta'ala ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Wa qala ta'ala wa ma lidh-dhalimin min nasir. Adh-dhulm lughatan wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Zalim ini secara bahasa ma'andak sesuatu, meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli, bukan pada tempatnya. Ma'andak sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Nah, tapi yang dimaksud dalam bab ini zalimnya itu adalah at-tasarrufu fi haqqil ghair bi ghairi haqqin. Perlakuan interaksi fi haqqil ghair kepada orang lain, perlakuan kita kepada orang lain bi ghairi haqqin, kada bujur atau kada sesuai haknya. Maksudnya ini lawan orang itu kita harus baik, lawan orang itu harus baik. Nah, berarti bila yang kada baik itu zalim. Kenapa? Karena tasarruf fi ghairil haqq, fi haqqil ghair bi ghairi haqq, kada bujur. Au mujawazatil had, atau mujawazatul had ini berlebihan, melampaui batas. Wal amru biraddil madzalim bi a'yaniha in baqiyat. Nah, bila apa ngaranya nih? Tak ambil sandal orang wajib memulikakan. Namun ambil sandal orang ya wajib juga memulikakan. Tapi bilanya kadang memulikakan barangnya habis maka diganti. Itu maksudnya. In baqau wa illa falil waris. Nah, bila si yang dizalimi itu orangnya masih ada, namun sudah meninggal bang, gasan ahli warisnya. Jadi misalnya ada orang lah mengambil duit orang, nah itu zalim ngarannya. Ini yang mujawazatul had, melampaui batas, atau tasarruf fi ghairil haqq, fi haqqil ghair bi ghairi haqq. Kayak apa caranya? Dibelikan jamret mengambil duit orang 1 juta, batok tobat, nah maka 1 juta tadi wajib diberikan kepada orang yang dijamretnya. Bilanya yang korbannya tadi meninggal, gesan ahli waris. Nah, itu. Lama lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Jadi tidaklah orang-orang yang zalim itu, hamim itu orang dekat yang menyayangi lah itu. Itu wa ma lidh-dhalimin min wali wa ma lidh-dhalimin min nasir, dan tidaklah ada orang-orang yang zalim itu nasir, min waliyin wala nasir, penolong. Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul zulma ijtanibu zulmal ibad. Ittaqul zulma itu jauhilah zalim. Ijtanibu zulmal ibad, jauhilah menzalimi hamba Allah, maksudnya manusia. Jangan menzalimi manusia. Wa minhum an-nafs. Nah, kenapa gerak? Fa inna zulma, karena zalim itu zulumatun yaumal qiyamah. Karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Wa zulmuha biman'iha haqqaha au i'anataha au i'anatiha ala maksiatillah wa ita'atiha fiha. Zalim kepada orang itu menahan haknya
menahan haknya. Bah itu pulang membantui dalam kemaksiatan, nah zalim juga. Orang hendak maksiat dibantuinya, nah zalim. Fa inna dzulumatun yaumil qiyamah, karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Qala al-qadhi Iyad huwa ala zahirihi. Fa yakunu dzulumatun ala sahibihi la yahtadi yaumal qiyamah bisababi dzulmihi fid dunya. Maka adalah kezaliman itu ala sahibihi, lawan orangnya, orang yang berbuat zalim itu la yahtadi yaumul qiyamah, kada dapat petunjuk pada hari kiamat, bisa babi dzulmihi fid dunya, karena sebab zalimnya di dunia. Kama annal mu'min yas'a binurin huwa musabbabun an imanihi fid dunya. Sebagaimana orang mukmin itu berjalan dengan cahaya, itu disebabkan imannya di dunia. Jadi orang yang zalim itu di akhirat itu ngalih. Kenapa? Karena kegelapannya kadap karena di hari kiamat. Wattaqus syuhha. Nabi masani jangan zalim, lawan jangan jua asyuhha. Syuh, apa gerang syuh ini? Syuh itu adalah wasyuh asyaddul bukhli. Wakila al-bukhlu ma'al hirs, wakila al-bukhlu fi afradil umur. Syuh ini asyadul bukhl. Jadi misalnya bakhil itu di sini levelnya. Bakhil itu di sini. Maka syuh itu lebih tinggi lagi. Misalnya bakhil itu engken. Nah, syuh ini engken banar. Pemalar banar. Engken berajut jarak 12, baju diganggam pada titik. Nah, itu syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya asyuhha, sifat syuh ini ahlaka man kana qablakum, binasa orang-orang sebelum kalian. Minal umami wal halaki fi muhtamil lil halak al ma'nawi wal halak al hissi. Bahwanya binasa umat sebelum kalian bisa makna sebujurannya atau makna kiasannya. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum. Nah, gara-gara syuh itu orang bisa saling membunuh. Qatala ba'dhum ba'dhan kama qatala dzalika al-Israil ibn Ammi alladhi yarithuhu isti'jalan lil irs hatta kashafallahu amrahu bi qissatil baqarah wastahallu maharimahu. Sebagaimana kisah Bani Israel, seorang Bani Israel itu membunuh sepupunya, anak pamannya. Supaya apa? Supaya dapat warisan. Nah, isti'jalan supaya lakas dapat warisan. Jadi keluarganya dibunuhnya supaya lakas dapat warisan. Kayak itu. Ini gara-gara yang syuh ini tadi bisa hamlalah. Itu ya yang di surah Al-Baqarah mana? Al-Baqarah itu kan kisahnya ada orang mati, cuma ada tahu yang membunuh ini siapa. Dan yang mati ini banyak isi harta, nah itu. Singkat kisah kan orang Bani Israel ini kan penasaran nih kasusnya. Akhirnya kan datanglah Nabi Musa, kayak apa nih bagusnya, kami tidak tahu. Ya Nabi Musa cari sapi, nah yang pindah banyak takon gitu sampai Baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Wah, sapi. Maunya cari sapi yang warna keemasan. Itu. Akhirnya Mbah uyuh unyuk akhirnya dapat jawaban. Akhirnya ketahuan siapa pembunuhnya, keluarga juga. Ada dalam kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang istajala, mendahului sesuatu tapi belum waktunya, uqiba bihirmani, maka dihukum dengan hirman, terhalang karena dapat. Maksudnya apa?
bilanya ahli waris atau anak membunuh abahnya supaya dapat warisan, itu kada kawa. Kenapa gerak? Karena orang membunuh itu yang menyebabkan kada dapat warisan. Anak lakas benar, nah abah berduit sugih benar. Abahnya kada menyuruh-nyuruh lalu warisan, diracunnya abahnya mati. Nah anak-anak ini yang asalnya aturannya dapat, timbul kada dapat. Karena jadi kada dapat, ya tadi dibunuhnya. Zolim itu, ya jelas zolim. Wastahallu maharimahum. Nah, ittakhadhu ma harramallahu min nisaihim halalan. Ay fa'alu bihinna fahisha. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Perempuan-perempuan yang kada halal dianggapnya halal. Bahaya lah, ya bahaya. Rawahu Muslim. Riwayat berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addul huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. Kaina jar Allah Ta'ala hari kiamat turaddu la tu'addunnal huquqa ilahnya. Hak-hak orang itu diberikan hari kiamat tuh. Hari kiamat itu semua hak orang dikembalikan. Kan orang zolim itu mengambil hak orang. Misalnya si A aturannya dapat duit 500 ribu, si B dapat duit 500 ribu, si C aturannya dapat duit 500 ribu. Sama nih dapat bantuan, si A dapat, si B dapat, si C dapat. Cuma karena yang perwakilan mengambil akan ini si A, maka si A mengikuti akan duit 1.500.000 bertiga. Hak si A berapa? 500 saja. Berarti hak orang lain yang dijulungnya 1 juta. Lalu apa nang digawe si A? Nang digawe si A, duit si B diambilnya 100.000, duit si C diambilnya 100.000. Akhirnya karena ini kan kisahnya apa ngarannya nih? Ini perwakilan mengambil. Bapak dah kada, mano ada. Akhirnya apa? Si A dapat 700.000, si B dapat 400.000, si C dapat 400.000. Maka si A mengambil hak, si B 100.000, si C 100.000. Nah, itu di dunia. Tapi hak yang diambilnya ini, kaina hari kiamat la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kaina dibuligakan 100.000-nya tadi lawan si B, lawan si C. Kayak apa dibuligakannya? Ya nang bisa dalam bentuk pahala tuh. Jadi pahala si A diyulung ke si B, pahala si A diyulung juga ke si C, memberikan haknya. Nah, itu yang zalim. Rugilah itu, ya rugi. Karena di akhirat itu kita perlu benar pahala. Kayak kita perlu benar duit waktu di dunia. Habis kena pahala. Karena apa? Ya mau kelikakan zalim yang digawe tadi. Nah, bahkan saking adilnya kaina hari kiamat itu, hatta yuqada lisyatil jalha. Syah jalha ini kambing yang lakorna laha kada berisi tanduk. Minasyatil qarna kambing yang berisi tanduk. Hadza tasrihun bi hasyril bahaim yaumil qiyamah wa i'adatuha kama yu'adu ahlut taklif minal adamiyyin wa kama yu'adu al-atfal wal majanin wa ala hadza tadhaharat
dalailul kitab was sunnati. Qala ta'ala wa idzal wuhusyu husyirat. Jadilah berdasarkan hadis ini binatang itu hari kiamat karena dibangkitkan, dikumpulkan, dihitung, disiksa lah, kada sekadar membalas kezaliman dia. Bahkan yang Nabi ini saking karena di akhir tuh pengadilannya lilip benar, adil benar, sampai waktu di dunia nih lah ada si kambing A kada bisa tanduk, kambing B bisa tanduk. Waktu di dunia kambing yang betanduk ini menyerang nang kada betanduk, ya kayak kalah. Nah, kayaknya di akhirat saking adilnya Allah Ta'ala itu kayak apa? Ini kedua kambing ini dibangkitkan. Sekadar apa? Sekadar nang kada betanduk di dunia ini membalas teblik pulang jadi tanah. Nah, itu saking berarti binatang iya juga lah, iya juga sekalinya. Sepi kan? Apa nang misalnya binatang mano nang lain, nah misalnya biawak makan ayam, berarti kan ayam makan biawak lah, bisa jadi karenanya memulikakan kezaliman, memulikakan kucing yang tersangar, manuk menggokok kucing yang penakutan, nah karena memulikakan itu. Tapi ini tuntung jadi tanah, nah habis kisahnya. Manusia kadang itu imbah tuntungnya, imbah tuntung penghitungan, belum tuntung lagi memberikan kezalimannya, memberikan dulu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada' wan nabi baina dhuhurina wa la nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasna alaih. Kami waktu itu pandai tentang haji wada dan Nabi di hadapan kami, ujar Ibnu Umar. Kami enggak tahu haji wada itu sampai Nabi itu memuji Allah dan wasna alaih itu memuji tsumma dzakara. Kemudian Nabi berpandir itu. Tsumma dzakara al-masih ad-dajjal. Nah, kemudian Nabi menjelaskan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Dajjal ini siapa gerak? Ya Dajjal. Fatma bafi zikri itu lawas. Nabi menjelaskan tentang Dajjal ini. Kenapa gerak? Karena Dajjal ini raja Arab zalim, sangat berbahaya kan. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu memperingatkan umatnya juga tentang Dajjal ini. Tentang Dajjal, nabinya Tuhan. Anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'di. Pokoknya nabi-nabi itu memperingatkan tentang Dajjal ini juga. Nah, sampai Nabi lah wa innahu in yakhruju bikum fama khafi 'alaikum min sya'ni falaysa yakhfa 'alaikum inna rabbakum laisa bi'awar. Tuhan kalian itu tidak picak. Wa innahu a'waru 'ainil yumna, dan Dajjal itu micak mata sebelah kanan. Ka'an ainahu ainabah tafiyah. Ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza. Darah kalian haram, harta kalian haram, maksudnya ambil orang lain, menumpahkan darah orang lain kada boleh, mengambil harta orang lain kada boleh gitu. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti hormatnya atau pada hari ini, seperti mulianya hari ini. Fi baladikum hadza fi syarikum hadza hal ballagtu qaluna. Apakah sudah aku sampaikan ya Nabi? Iya. Allah masyhad salasan wa ilakum aw yahkum unzuru la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dan Nabi jangan kembali ke agama yang dahulu itu. Hadis terakhir. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man dzalama qiyada shibrin." Man dzalama
qiyada shibrin. Siapa yang menzalimi qiyada shibrin, ini apa ngaranya nih? Ambil tanah orang walaupun sekilan. Nah ini mah yang ngeri benar. Ambil tanah orang walaupun sekilan, makanya patok tanah nih hati-hati benar, jangan sampai tak ambil benar. Jangan sampai tak ambil. Mau tak ambil mah bebadah perjanjian nih apa nih yang merusak. Karena pernah berdasarkan di sini, siapa yang mengambil tanah orang di akhirat kainana tawwaqahu min sab'i aradin, kaina apa bahasanya, anna maknahu kallafa naqla ma zulma min hafil ma min hafil qiyamah ila al-mahsyar wa yakunu qad tuqfi unuki la annahu tuq haqiqah. Bahasanya banyak kayak ini, kaina tanahnya tuh dikalungkan ke hulu sampai 7 lapis bumi. Yang kezalimannya tadi itu ungkapan bang, entah bujuran nang kaya ini atau dosanya itu nang kaya itu. Yang jelas bilangnya mengambil tanah orang itu dosanya ganal karena zolim. Dan bilanya berdasarkan hadis ini, dasar bujur kayak itu kalungnya sampai 7 lapis bumi, benar artinya kali ngalih dan ganal dosanya itu. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu thumma qara wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Itu minta halal minta halal subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.